Artinya, teman-teman tidak cukup jika hanya sekedar menyimak, jika hanya sekedar mendengarkan. Kalau sekedar mendengarkan dan menyimak saja, maka judulnya perlu diganti. Judulnya webinar. Nah, karena ada mini workshop, maka sunnah muakkadnya bahkan mendekati wajib ya. Teman-teman perlu melakukan sesuatu nanti. Namanya workshop berarti work ada pekerjaan dan shop belanjaan. Tapi kalau digabung maka teman-teman diharapkan setelah sesi ini memiliki sebuah karya, sebuah tindak lanjut yang konkret yang bisa diimplementasikan di masing-masing lembaga. Oke, begitu ya. Jadi komitmen kita adalah teman-teman sekali lagi sama-sama kita nanti praktik. Karena ada beberapa ya, nggak banyak ya, ada beberapa hal yang nanti teman-teman perlu lakukan dan coba. Karena kita nggak cukup sekedar bicara, sekedar diskusi tanpa adanya aksi. Maka sekali lagi teman-teman di sesi malam hari ini pastikan sudah siap alat tempurnya untuk bisa praktek. Oke? Tujuannya sederhana, seperti subjudulnya, yakni teman-teman dalam webinar ini bisa bawa pulang sesuatu dan mengoptimalkan proses usaha dalam rangka mencapai target SPMB tahun ini. Oke. Terima kasih yang sudah mengabsen presensi dari kolom chat. Terima kasih dari Kediri, Subang, Banten. Ini Subang yang kemarin nggak ya? Dari Jambi baik, dari Banten, dari Bandung, dari Flores. Wah, Pak Jianto, salam kenal Pak. Saya lahir di Atambua Pak, sepulau ya, beda pulau ya sama Flores ya. Dari Solo, terima kasih. Kemarin saya dari Solo juga di Muhammadiyah PK Kota Barat. Dari mana lagi nih? Oke, dari Kediri, dari Aceh, Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya, Bekasi, Banjarmasin, Sukabumi. Ada Bu Desi. Ketemu lagi ya di sini. Iya, assalamualaikum Mas Rido. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama Mas. Dari Riau, Jogja, Blitar, macam-macam. Baiklah. Sembari absensi meramaikan kolom chat, saya izin kenalan dulu. Barangkali ya belum kenal. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhsin Ridho, biasa dipanggil Abang Ridho. Saat ini profesi saya dan sedang saya bangun adalah sebagai profesional coach yang membantu sekolah, guru, atau siapapun yang ingin dibantu dengan proses coaching. Lalu saya juga lagi sedang memposisikan diri sebagai pengajar AI. Sebentar, ya. Oke. Dan Ustaz Susanto saya mute ya. Oke, terima kasih. Dan saat ini sedang mengembangkan dua lembaga. Yang pertama Prima Inovasi Consulting dan marketingsekolah.com. Bagi yang belum berteman di Facebook, IG, Threads ataupun TikTok, boleh. Mari kita berteman di akun saya Muhsin Ridlo, MUCHSIN RIDLO. Sedikit upaya untuk ini ya, memastikan apa yang nanti kita diskusikan punya makna. Jadi semenjak 2006 saya suka nulis di blog, dan 2014 sudah berani ngelabeli profesional karena sudah menghasilkan blognya. Lalu sempat juga berkarir di website developer. Artinya saya juga punya kompetensi dalam membangun website. Semenjak 2011, lalu 2012 belajar desain grafis dan fokus pada mengembangkan brand, baik UKM, UMKM, sekolah, perusahaan, dan macam-macam. Dan mulai 2019 saya fokus pada dunia pendidikan dengan mengambil sertifikasi dari BSNP. Kemudian saat pandemi sempat ngambil sertifikat dari Google, dan 2022 saya menginisiasi marketing sekolah dan Prima Inovasi Consulting sampai hari ini.
Kurang lebih begitu perkenalannya. Nanti bisa kita sambung lewat media sosial ya. Ini sedikit dokumentasi beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan kurang lebih 9 tahun. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari audiennya anak-anak PG, TK, SD, SMP, SMA, anak kuliah, mahasiswa, lalu sampai dengan teman-teman yang bulan depan sudah mau pensiun. Dan tempat pelatihannya macam-macam, mulai dari sekolah atau ruangan yang tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya, berdinding kayu, beralaskan kayu, sampai dengan yang paling mewah, dan sekolah yang masih sepetak, 2 petak, sampai dengan sekolah yang sudah berlantai-lantai. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengunjungi sekolah-sekolah tersebut. Jadi poin plusnya adalah akan selalu ada tempat untuk kita bersyukur, seperti apapun sekolah kita. Karena perlu teman-teman tahu, tidak ada sekolah yang benar-benar sempurna. Tetapi sekolah yang bertumbuh, senantiasa berkembang dan berusaha untuk lebih baik lagi adalah sekolah yang akan bertahan dan tetap eksis. Jadi nggak peduli teman-teman sekolahnya merasa sekolah saya 3T, jauh dari perumahan, dan di sini orangnya sulit diatur. Semua sekolah punya masalah. Dan yakinilah bahwa dengan ada masalah itu, sekolah kita akan berkembang dan lebih baik lagi. Begitu ya perkenalannya. Saya lanjut dulu karena waktu kita nggak banyak. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk di materi, saya ingin ngajak teman-teman untuk yang pertama nih, boleh ditulis di kolom chat apa tantangan terbesar dalam proses PPDB atau SPMB yang teman-teman jalani saat ini. Tantangannya apa? Boleh ditulis di kolom chat. Saya juga ingin tahu. Dari Makassar, dari Bogor, promosinya boleh lebih spesifik, Kak Dani ya. Tantangannya promosi maksudnya apa? Promosinya kurang masif atau bagaimana? Tempat yang masih menumpang satulan dengan SMP dari SD Muhammadiyah dan Nukusuman. Baik, terima kasih. Itu tantangannya. Ada lagi? Silakan diketik. Jangkauan belum luas, baru merintis, kurang masif, sekolahnya masih baru, mencari murid Pak. Sedangkan sudah semaksimal mungkin. Kurang tim. Bagaimana meyakinkan? Sekolah belum dikenal. Meyakinkan orang tua, rebutan calon siswa, banyak kompetitor, belum pede sama positioning, sekolah baru, kurang promosi, pondok baru merintis, fasilitas belum lengkap, pesaing makin banyak, promosi jam kerja seperti ujung SD buat mas TK buat masuk SD, branding belum maksimal, banyak sekolah IT sekitar, tantangan banyak sekolah sebelahan, sedesa aja ada 6. Banyak sekolah negeri sekitar, pesaing makin banyak. Satu yayasan 2 SD. Banyak saingan, tempat penyewa, kurang tim, kurang promosi, jarang konten. Aduh, banyak sekali Bu Ira. Baru merintis, bersaing lagi dengan yayasan. Terakhir dari Putri nih. Terima kasih Putri. Sepertinya polanya mulai terbaca ya teman-teman. Banyak sekali merasa saingannya nih, kompetitornya cukup banyak. Biaya sekolah tinggi dibandingkan saingan, bangunan belum terbilang baik. Branding kami sudah mulai awal karena semua personel juga diganti. Peraturan pemerintah makin hari bertambah, kebanyakan aturan begitu ya. Baik. Baru merintis, insecure. Cara ads iklan atau sekolah Bang, ini baru tantangan ya, kita belum bicara ekspektasi ya, baru tantangan aja. Jadi selama boleh tahun kemarin, tantangan tahun kemarin dan tahun ini juga masih terulang boleh, atau tahun kemarin udah banyak sekarang beda juga boleh. Nah, bedanya boleh diceritakan, semakin spesifik, semakin detail, semakin bagus, karena saya akan
dapetin ya bayangan dan pemetaan. Masih banyak orang dengan persepsi sekolah itu gratis, sehingga susah untuk tekun belajar. Karena kan gratis. Oke, masih promosi pakai spanduk dari MTS Arafa. Oke, terima kasih. Lanjut, saya baca polanya ya. Yang kedua, nah harapannya apa? Kalau tadi bahas tantangan, sekarang harapan. Teman-teman dari malam hari ini punya ekspektasi harapan apa sih? Boleh nyambung dengan tantangan tadi ya, boleh juga beda. Agar lebih banyak yang minat bergabung. Terima kasih, Bu Irna. Apalagi silakan. Tahun lalu ada kasus bullying berimbas ke jumlah pendaftar. Dari Bu Kusmanita. Terima kasih. Harapannya dari Danu Kusuman SD Muhammadiyah mendapatkan strategi yang tepat. Dari Bu Riri bisa dikenal lebih banyak. Oke. Saya mute dulu ya teman-teman ya. Oke, mendapatkan siswa lebih banyak dari tahun kemarin. Oke, sekolah punya konsep unik bilingual bahasa Arab. Oke, ada donatur dari Pak atau Bu Suwari nih. Ada donatur. Oke, ada solusi strategi, terpenuhi kuota, dapat banyak insight. Oke, punya tim khusus. Dapat strategi cara branding, konsep yang sesuai harapan orang tua, dan ingin mendapat murid yang banyak dengan strategi yang tepat. Oke, kuota terpenuhi. Dapat ilmu, dapat solusi. Oke. Baik. Terima kasih. Boleh terus diketik sampai selesai. Maksudnya sampai teman-teman semua ini ya mendapatkan kesempatan ketik sembari nanti saya baca-baca ya. Oke, semoga cocok hari ini ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman dalam, ini salah ketik nih. Sebentar, harusnya 4 ya, bukan 5 ya. Oke, saya edit karena ini kemarin saya kurangi. Karena evaluasi kemarin itu materinya kebanyakan, nggak selesai jadinya. Oke, kembali ke sini. Jadi ada 4 hal yang nanti akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan bicara tentang paradigma, pola pikir, fondasi berpikir, kerangka berpikir yang tepat tentang marketing sekolah. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar bagaimana membuat, menciptakan atau merancang profil wali murid yang ideal. Karena ternyata faktanya adalah tidak semua wali murid yang kita sedang kejar itu ideal. Atau bahkan kita belum kebayang sekolah kita itu cocoknya dengan wali murid yang seperti apa sih. Nah, nanti kita bahas. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang keunikan yang harus wajib fardu ain dimiliki oleh sekolah. Dan yang keempat, nah kita punya rencana tindak lanjut yang jelas. Mau ngapain setelah malam hari ini. Oke? Semoga apa yang tadi teman-teman tuliskan, baik itu tantangan, hambatan, ujian, dan ekspektasi bisa terjawab dari 4 hal ini. Ya, amin. Nah, kita akan mulai dari paradigma. Nah, pada bagian paradigma ini saya ingin menyadarkan kembali tentang beberapa hal. Ada 4 miskonsepsi atau 4 pola pikir yang kurang tepat, yang salah tentang marketing sekolah. Yang pertama, miskonsepsi yang pertama, seringkali kita menganggap marketing sekolah itu ya promosi. Marketing sekolah itu ya dalam tanda kutip jualan sekolah. Nah, ini miskonsepsi terbesar dan tersering yang saya temukan di teman-teman. Kenapa
Terus yang benar gimana? Yang benar ini. Marketing sekolah itu adalah proses. Saya izin sambil coret-coret ya. Marketing sekolah itu adalah proses manajemen yang di dalamnya ada proses identifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan masyarakat. Dengan apa? Dengan nilai pendidikan yang berkelanjutan. Saya pakai bahasa hasil tafsiran saya di salah satu buku ya, namanya, bukunya di rak sana. Jadi kalau teman-teman belajar marketing, ada seseorang yang dikenal sebagai bapak marketing, namanya Pak Philip Kotler. Beliau bikin buku bersama Karen E. Fox, itu judulnya Strategic Marketing for Educational Institution. Saya lupa nih, nggak nyaruh di sini. Intinya begini, beliau mengajak ke paradigma baru bahwa marketing sekolah, marketing pendidikan itu bukanlah tentang promosi saja, tapi ia merupakan sebuah proses manajemen yang tentu saja di dalamnya ada serangkaian aktivitas yang dilakukan. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan amanah marketing sekolah, sejatinya tupoksinya bukan hanya promosi. Jadi tugasnya atau job desk-nya itu mulai dari riset atau mengidentifikasi siapa, di mana, kemudian mengantisipasi adanya tantangan, adanya kompetitor, adanya peluang kolaborasi, macam-macam, sekaligus ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi marketing sekolah, orang-orang yang mendedikasikan diri, punya amanah di marketing sekolah, sejatinya ini punya misi yang mulia, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui nilai pendidikan yang dikomunikasikan secara berkelanjutan. Konsekuensinya adalah, nanti di miskonsepsi yang berikutnya ya, teman-teman nggak cukup sekedar merasa kalau udah promosi, berarti ya udah marketing sekolah nih. Nah, dengan definisi baru ini, maka konsekuensinya teman-teman marketing sekolah itu jadi sebuah proses. Ya. Kalau namanya proses, berarti mulai dari persiapan atau perencanaan, kemudian aksi, lalu dicek kembali, lalu evaluasi. Action. Corrective action. Saya pakai siklus ya, mohon maaf tulisannya, semoga bisa dibaca. Plan, do, check, action. PDCA. Oke, sampai sini perlu diluruskan ya. Sekali lagi, marketing sekolah bukan hanya promosi sekolah. Saya lanjut di miskonsepsi yang kedua. Miskonsepsi yang kedua atau pola pikir yang kurang tepat yang perlu kita perbaiki adalah menganggap marketing sekolah hanya dilakukan saat atau menjelang PPDB atau SPMB. Nah, ini keliru. Terus yang benar gimana? Yang benar begini. Karena tadi miskonsepsi yang pertama diluruskan dengan bahwa marketing sekolah itu proses, maka teman-teman perlu melakukan ini, merencanakan, mengembangkan program sampai ada layanan purna program yang kita berikan kepada, kalau konteks sekolah berarti wali murid dan alumni. Nah, jadi marketing sekolah nggak berhenti sekedar saat momen PPDB atau SPMB,
Justru semenjak bahkan ini ya, mulai dari tahun ajaran baru digulir, teman-teman di marketing sekolah itu sudah harus punya rencana yang strategis, sudah mengembangkan program, sekaligus sudah merancang program apa yang perlu kita rancang, kita lakukan untuk wali murid yang sekarang maupun alumni sebagai bentuk layanan purna. Kenapa kok harus begitu? Karena fokusnya ini nih, membentuk pengalaman. Bahasa mudahnya itu adalah loyalitas. Tanpa adanya perencanaan yang strategis, program yang optimal, apalagi tanpa ada layanan purna untuk wali murid ataupun alumni, loyalitas kita akan sulit dikejar. Efek sampingnya kita rasakan. Wali murid yang udah jadi wali muridnya alumni, saat ditanya tetangganya, mau nyari sekolah nih, wali murid itu, alumni itu nggak ngerekomendasikan kita. Nah, kalau begitu, maka PR-nya adalah kita gagal dalam merancang pengalaman untuk membentuk loyalitas. Bisa dari perencanaannya kurang atau nggak ada, pengembangan program juga nggak ada, purna juga nggak ada. Nah, saya ngambil dari buku ini nih. Ini bentuk bukunya. Di Indonesia belum ada. Saya sampai impor dari eBay. Karena nggak ada referensi asli dalam bahasa Indonesia. Dari Pak Philip Kotler ya, sama Karen Fox. Oke, sampai sini mulai kebayang pekerjaannya. Jadi kalau teman-teman baru bergerak menjelang SPMB dan PPDB, ya ngos-ngosan, dan seringkali hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi dan harapan ya, karena baru geraknya menjelang PPDB atau SPMB. Mas, kita udah mulai semenjak tahun ajaran baru. Nah, mulainya apakah dengan perencanaan yang strategis, apakah juga ngembangin program, dan apakah juga ada layanan purna? Nah, belum kepikiran. Nah, sekarang mulai dipikirin. Oke, saya lanjut di miskonsepsi yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kita menganggap, ini sering banget nih, hampir semua sekolah kayaknya, marketing itu dianggap adalah tanggung jawabnya tim marketing dan humas aja. Saya ulangi, seringkali yang terjadi adalah marketing itu tanggung jawabnya tim marketing doang. Jadi yang OVT, yang pusing, yang migrain, yang kena asam lambung, itu hanya tim marketing yang begitu sama tim humasnya. Nah, ini keliru pola pikirnya, atau paradigmanya perlu diperbaiki. Yang benar gimana? Yang benar ini. Marketing sekolah, marketing dalam pendidikan itu tanggung jawabnya semuanya, seluruh sivitas akademika di sekolah. Ya, kalau swasta ya, pembina, pengurus yayasan, direktur operasional atau direktur pendidikan, atau ketua bidang pendidikan di yayasan, keuangan, terus turun ke unit, kepala madrasah, kepala pondok, kepala asrama, apalagi ya, komite, wakil kepala sekolah kurikulum, siswaan, sarpras, koordinator Al-Quran, koordinator tahfiz, koordinator eskul, guru mapel, wali kelas, guru apa lagi ya, guru kokurikuler, wali murid, muridnya, alumni. Ini tanggung jawab kita semua. Oh iya, termasuk ini, admin CS, teman-teman di OB, teman-teman di dapur kalau ini ya, boarding sama pondoknya, laundry, security, bahkan Pak Kebun yang bagian bersih-bersih kolam renang, apalagi ya,
Intinya semua orang yang ada di yayasan, lembaga pendidikan, di sekolah bertanggung jawab. Terutama mereka yang ini nih, berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Kenapa? Karena dengan ini mereka, atau kita ya, membangun pengalaman dengan lembaga kita. Persepsi orang, masyarakat terhadap lembaga kita itu tanggung jawab kita semua, bukan? Contoh sederhana, kalau ada guru dari sekolah A pergi ke pasar, masih pakai seragam atau tanpa seragam, dia membawa identitas sekolah. Dan idealnya tanggung jawab marketing sekolah, marketing pendidikan, mempromosikan, mengkampanyekan, mendakwahkan nilai-nilai baik yang ada di sekolah, ya tugas dia juga. Bukan melemparnya ke tim humas, tim marketing sekolah. Ya, semuanya. Kalau nggak begitu, tim humas sama marketing bisa puyeng. Bisa mikirin, bisa kena GERD tiap hari karena dikejar target. Oke, ini miskonsepsi yang ketiga. Dan yang keempat, miskonsepsi adalah suksesnya marketing sekolah itu hanya diukur dari ketercapaian jumlah siswa yang daftar. Jadi kalau tahun ini targetnya 50, kemudian tercapai 50 pas, merasa sudah sukses, sudah berhasil. Sehingga kepala sekolahnya, kepala atau ketua marketing, tim marketing sekolahnya atau humasnya bilang, kita telah berhasil, Pak. Marketing sekolah kita berhasil karena targetnya tercapai. Nah, sayangnya ini jadi bumerang nanti. Sebab ini miskonsepsi ya. Jadi sekali lagi, suksesnya marketing itu bukan hanya dari jumlah siswa yang daftar aja. Terus dari mana? Dari sini. Suksesnya marketing sekolah itu diukur atau tandanya adalah hubungan antara kita sebagai pemangku kepentingan dengan masyarakat, wali murid, alumni, masyarakat sekitar itu mengalami keberlanjutan baik. Jadi ujungnya bukan jumlah pencapaian target SPMB, PPDB atau PSB, tapi target jangka panjang kita ini bangun hubungan. Nanti teman-teman bisa lihat sekolah yang tidak terlalu tampak bekerja keras dalam proses marketing maupun branding sekolah selalu, atau saya boleh katakan ini ya, berbanding lurus dengan hubungan yang sangat kuat mereka sekolah dengan wali muridnya, masyarakat sekitar, plus alumninya. Pasti begitu. Dan biasanya begitu. Maka wali murid yang udah putra-putrinya sudah jadi alumni itu nggak merasa terpisah dengan sekolah ini, sekolah kita, tapi sampai kapanpun, dimanapun, dia akan tetap bangga melabeli dirinya menjadi bagian dari sekolah kita. Dan mereka nggak segan kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sekolah kita, mereka aktif. Saat ada yang berusaha menjatuhkan nilai sekolah kita, nama baik sekolah kita, mereka menjadi garda terdepan membela sekolah kita. Nah, itu berhasil tuh, baru kita jadikan target atau KPIs atau tujuan jangka panjang dari proses marketing sekolah. Banyak ya miskonsepsinya, cuma ada 4. Nah, sekarang coba kita refleksi bareng-bareng nih. Coba teman-teman tuliskan satu aja miskonsepsi apa yang sudah terjadi di sekolah kita dan ingin kita ubah. Lalu sertakan alasannya. Saya ulang kembali ya. Jadi miskonsepsinya ada 4. Yang pertama, menganggap bahwa marketing sekolah adalah promosi.
Kemudian yang kedua, marketing sekolah adalah hanya dilakukan saat proses PPDB atau SPMB aja. Yang ketiga, miskonsepsinya adalah marketing sekolah dianggap hanya tanggung jawab dari tim marketing sama humas saja. Dan yang keempat, miskonsepsinya adalah suksesnya marketing sekolah hanya diukur dari jumlah siswa yang daftar. Nah, dari keempat hal ini mana nih yang paling bikin menampar? Yang ingin teman-teman rubah miskonsepsi 1, 2, 3, atau 4. Oke, dari Bu Lutfia semuanya. Maklum baru merintis. Alhamdulillah, semoga tercerahkan ya. Yang dari Bu Tanti, belum semua stakeholder. Oke, nganggapnya hanya bagian rumah saja ya. Semuanya. Nomor 3. Oke. Dari Bu Hera hanya jumlah siswa yang daftar 4, 3. Kasih alasan ya, kenapa kok begitu. Semuanya. Oke, dari 2 dan keempat. Jadi tidak perlu panik. Oke, betul. Fenomenanya begitu ya. Terus mereka kemana ya kalau nggak ngelanjutin sekolah? Semuanya. Oke. Kalau sudah tahu miskonsepsinya atau hal yang sudah terlanjur ya mengakar, nah, perlu kita bangun komitmen untuk dirubah. Nomor 4 Pak, setelah kuota terpenuhi nggak ada evaluasi, nah itu. Atau setelah kuota nggak terpenuhi nggak ada tindak lanjutnya. Nomor 4, ketika kuota tidak terpenuhi kami dianggap gagal. Nah, lebih pilih mana nih? Kuota nggak terpenuhi atau wali murid yang kecewa, komplain, akhirnya viral? Mending nggak terpenuhi ya, tapi nggak ada yang viral ya. Oke, dari Mbak Angga bertanya, model marketing dengan webinar mengundang orang tua siswa apa masih efektif ya? Nanti saya jawab ya. Tapi nanti dibantu reminder ya. Disimpan dulu pertanyaannya. Belum buka pertanyaan nih. Kita baru refleksi aja. Oke, semoga teman-teman yang merasa semuanya ya saya doakan semoga dimudahkan ya. Dan yang penting pimpinan kita, kalau ada hadir di sini para pemimpin, semoga dengan mengetahui miskonsepsi ini jadi pelan-pelan bisa mengubah pola pikir yang sudah terlanjur. Masih bisa kok. Sangat bisa. Oke, baik. Saya geser nih selanjutnya. Oke, teman-teman familiar dengan 3 merek es teh? Saya nggak tahu ya, di beberapa tempat ada nggak yang merek ini ya. Yang pertama ini teh poci, yang A, yang B ini teh Solo, dan yang C ini es teh Indonesia. Familiar ya? A, B, sama C. Pertanyaannya sekarang, ketiga teh ini, merek teh, kira-kira karakteristik pembelinya seperti apa ya? Nah, sebelum saya next slide, boleh diketik di kolom chat. Itu gimana? Oke, yang A itu, teh poci itu karakteristik pembelinya gimana? Setaunya aja ya. Apakah orang-orang kota, orang pinggiran kota, atau di desa, atau anak muda, orang tua? Yang A lagi haus, yang B dikit haus, yang C buat gaya. Oke, terima kasih Pak Dani. Yang C lebih baik dipilih. Oke, jarang beli, nggak tahu. Oke, is okay, nggak apa-apa. Ini macam-macam ya. ST naik kelas, oke. Yang C lebih mahal dari A sama B. Oke, yang B naik Grab. Familiar, murah, praktis, gengsi. Yang C naik mobil sendiri, oke. Yang A kelas ekonomi, yang B belum familiar, yang C medium kelas, oke. Yang B menengah, yang C kelas menengah atas.
Padahal sama-sama teh ya. Bisa begitu ya. Padahal ini sama-sama teh. Kita bisa ngebayangin karakteristik pembelinya. ABC dia berduit dan butuh untuk beli ya. Kalau nggak punya duit bikin sendiri ya. Oke, dari Bu Jamilah yang A ekonomi, B kota, C belum nyoba. Oh, malah belum nyoba yang C. Oke, Mbak Pak siswa yang A itu orang pinggiran, yang C orang tengah. Maaf saya gue suka teh. Oke. Makasih Bu Setia. Oke, masalah kondisi seperti gambar A, Kak. Padahal rasanya premium. Lebih bedanya keracikan dan menu. Oke, yang saya lebih disukai anak-anak, remaja. Lebih suka sari murni. Oke, terima kasih Bu Irna. Oke, saya lanjut ya. Lanjutannya begini, pertanyaan reflektifnya. Terus gimana dengan wali murid dan murid lembaga kita kalau ST saja itu punya calon pembeli yang ideal? Karena boleh jadi orang-orang yang suka teh yang C ini kalau di Zoom kayak cafe ya, dan memang dia sengaja membuat gerai es tehnya itu bisa nongkrong, bisa santai-santai, duduk-duduk, bisa pokoknya kumpul-kumpul gitu deh. Kalau yang A sama B kan nggak bisa dia buat nongki-nongki nih, kecuali ada tempat duduknya. Cuman seringnya yang A sama B itu beli ya udah, nggak ada tempat buat nongkrongnya, makanya biasanya lebih murah. Yang C ini naik level, betul yang sebagian dikatakan teman-teman untuk menengah ke atas, nggak mahal, ST doang sampai 10.000 ya, bahkan ada yang 15 sampai 20, soalnya ada toppingnya macam-macam. Saya balik ke pertanyaan ini nih, terus sekolah kita gimana, cocoknya tipe apa, wali murid yang kayak gimana? Dan sekarang kita masuk pada mengenal audien, memahami wali murid yang cocok sama kita. Karena ingat, gak semua wali murid sama murid kita itu cocok sama kita. Dan jangan heran, kita ada wali murid yang ngerasa sebelum jadi wali murid itu rewel macam-macam, gak mau daftar, tapi kita paksa-paksa daftar. Dan di tengah-tengah jadi wali murid itu jadi kayak ini, cukup jadi noise ya, ramenya mengganggu ya, bukan rame yang menceriakan. Boleh jadi penyebabnya adalah dia mendapatkan ST yang nggak cocok sama dia. Kita pun sebagai brand, sebagai orang yang punya jasa layanannya juga ngerasa orang ini sebenarnya nggak cocok nih. Nah, ini saya skip aja. Oke, sekarang teman-teman boleh buka nih alamat s.id /walmur ideal, s.id /walmur ideal. Saya ketik di kolom chat ya. Nah, teman-teman silakan buka. Instruksinya sederhana. Silakan diunduh atau diklik file, kemudian make a copy. Sebentar, saya simulasikan ya. s.id /walmur ideal. Oke, nanti tampilannya begini. Ini nggak bisa di edit langsung ya. Jadi teman-teman perlu mengunduhnya dahulu. Silakan diklik di kolom chat. Kemudian nggak bisa langsung diedit ya. Kayak gitu teman-teman klik file, lalu make a copy. Kalau punya aplikasi Google Dokumen. Kalau nggak punya, perlu diunduh. Caranya klik file, download, atau unduh, pilih Microsoft Word biar bisa diedit. Nah, jadi ini adalah alat bantu kita memahami wali murid yang ideal kita itu kayak gimana.
di dalam dunia marketing kita nyebutnya customer persona. Ini kalau dibawa dalam konteks pendidikan atau sekolah, kita nyebutnya profil wali murid ideal. Intinya, si customer persona ini adalah representasi perwakilan fiktif dari wali murid yang cocok, yang ideal, yang menjadi target utama sekolah kita. Nah, idealnya karakteristik atau persona ini didasarkan pada riset, bukan menerka-nerka ya, tentang demografi, perilaku, motivasi, kebutuhan, tantangan yang dihadapi wali murid. Karena ini akan menentukan sekolah kita cocok nggak sama mereka. Oke, katakanlah begini, untuk nama teman-teman bisa cari nama yang ini ya, umum ya. Kemudian usia, terus asalnya, daerah mana, kalau mau lebih deskriptif lagi, kecamatan apa, kecamatannya apa, kemudian dari kota mana atau kabupaten apa. Ini saya ambil contoh Surabaya, kecamatan Sidoarjo, rumah saya deh, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian orang ini, Pak Budi, sukanya ada di medsos mana nih? Di IG, TikTok. Ternyata orangnya cuma main IG sama Facebook. Kalau komunikasi, orangnya hanya pakai WA sama telepon aja. Komunitasnya, Pak Budi ini ternyata suka sepeda motor ya, namanya Sunmori, Sunday Morning Riding. Jadi suka kalau Ahad pagi itu sepeda motoran bareng-bareng sama kelompoknya ke tempat-tempat tertentu. Tapi selain Sunmori, Pak Budi ini suka menghadiri kajian di masjid. Nah, suka juga punya komunitas literasi bukan di perpus ya, pokoknya di situ deh, komunitas literasi. Nah, karena orangnya agamis, religius juga, YouTube-nya itu isinya kalau nggak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat sama Agim. Ini saya singkat ya biar cepat nulisnya. Nah, yang bagian yang paling penting itu ini, selain yang atas ya, kita perlu memetakan apa yang sebenarnya Pak Budi pusingkan mereka. Pak Budi ini punya masalah apa sih? Contoh, Pak Budi itu punya masalah anaknya kena bullying di sekolah yang lama. Terus merasa anaknya itu malas baca, padahal beliaunya penggiat literasi. Nah, Pak Budi ini juga kerjanya sering keluar kota. Ini masalah bagi Pak Budi. Menurut Pak Budi ya. Nah, teman-teman saat memetakan ini, caranya adalah ambil beberapa sampel wali murid yang menurut teman-teman wali murid ini ideal banget di sekolah yang sudah ada sekarang ya. Lalu tanya masalah mereka apa sih tentang pendidikan, tentang anak mereka. Lalu orang itu bisa kita tanya-tanya nih, harapannya apa sih? Dia berharap di sekolah, di kelasnya itu aman dan nyaman. Dari apa? Dari bullying ini. Kemudian harapannya anaknya jadi suka baca. Suka baca buku. Plus pintar public speaking. Ini contoh ya. Kemudian harapannya anaknya bisa mandiri, punya jiwa kepemimpinan, sehingga bisa ngelola diri lebih baik, meregulasi diri, waktunya belajar, waktunya main-main. Itu harapannya Pak Budi. Nah, sekolah kita punya solusi apa nih untuk menyelesaikan masalah sekaligus memenuhi harapannya? Masalahnya tadi kan bullying, harapannya kelas aman dan nyaman. Sekolah punya program nih, ini contoh ya, program anti bullying berupa
tutor di kelas. Jadi ada program di sekolah kita itu yang memungkinkan kakak kelas itu bisa berinteraksi dengan adik kelas tapi ngajarin. Ada juga program pemberdayaan jam ke nol. Artinya di sekolah kita itu sebelum mulai pembelajaran jam ke nolnya itu ada program pemberdayaan, dikumpulin, kemudian saling berinteraksi adik kelas kakak kelas, terus saling kenal, terus saling menceritakan satu hal baik apa yang diperoleh pagi hari ini. Terus bisa juga program lintas kelas project. Nah, sekolah bikin ini. Kemudian untuk menyelesaikan masalah anaknya Pak Budi yang malas baca, dan Pak Budi punya harapan anaknya jadi suka baca buku dan punya public speaking, sekolah punya program namanya Culture Reading Day. Pembiasaan membaca di suatu hari, di hari tertentu dalam satu pekan. Kemudian dilatih anak-anak untuk menyampaikan apa yang dibaca, merangkum, kemudian menyampaikan apa yang dibaca, dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, Pak Budi sering keluar kota dan dia berharap anaknya bisa lebih mandiri, punya jiwa-jiwa pemimpin, bisa memimpin dirinya. Nah, sekolah punya solusinya nih, namanya program life skill, melatih anak-anak punya keterampilan hidup, bisa nyetrika, cuci baju, merapikan baju, membersihkan, ngepel, dan life skill yang lain yang dibutuhkan. Bisa juga nambah program Leader in Me. Jadi suatu program dari sekolah untuk mengembangkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri mereka. Oke, nah sekarang ada waktu 3 menit. Silakan dicoba diisi. Buat ini ya, teman-teman berlatih memetakan. Sementara ini kita pakai data perkiraan. Nanti di masing-masing sekolah, di lembaga teman-teman sendiri, silakan lakukan wawancara dengan wali murid yang saat ini menurut teman-teman dia adalah wali murid yang paling ideal. Nah, kita gali dari situ. Oke, silakan dicoba dulu. Waktunya 3 menit, nyoba ya. Mas, saya lagi ada acara nggak bisa nyoba. Disimpan dulu filenya, nanti ya bisa dicoba sama tim. Buat teman-teman leader, file tadi bisa dikirim ke timnya untuk dibedah dan dilatih. Oke? Allahu Akbar. Oke, buat Bu Ella, jadi kita itu nyoba. Aduh, sempat logout ya sebentar. Saya copas lagi nih. Makasih ya Bu Ira sudah dibantu. Oke, di sini ya Bu Ella. Apakah dapat PPT? Insya Allah dapat, Pak Ahmad. Nanti dibagikan sama panitia ya. Oke, Bu Agustina, silakan, ini filenya, silakan dicoba. Karena waktu kita nggak banyak, jadi nyoba dulu ya. Nanti kalau ada kendala bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, linknya boleh nanti dikirim ke grup ya, kalau teman-teman yang tadi kelempar-lempar. Soalnya ada dan slide-nya. Oke, waktunya habis. Oke, sementara dicoba dulu. Maaf tidak bisa. Iya, nggak bisa diedit. Jadi Bu Hera harus di download dulu ya, baru bisa diedit ya. File download atau file make a copy. Nggak bisa di download emang. Jadi harus diunduh terlebih dahulu. Oke, permasalahan sekolah kami adalah alumni tidak antusias. Bahkan ada yang ngomong terang-terangan. Oke, dari Bang Dul. Sementara saya simpan dulu ya. Nanti akhir akan saya jawab. Oke, termasuk tadi siapa tadi yang tanya ya di awal-awal tadi? Oke.
Oke, makasih Pak Irawan. Aduh, saya dibantu di-upload nih. Oke, dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Oke, catatannya gini teman-teman. Dalam persona customer atau wali murid ideal itu, teman-teman harus tajam dalam melihat masalah dan harapan mereka. Karena seperti yang saya tadi tuh, kita menawarkan solusi apa sih bagi masalah si audien. Kalau audiennya memang sekedar cari es teh, ya merek A sama B, oke, solutif nih. Tapi kalau ternyata calon pembeli es teh kita itu suka nongkrong dan hobi nongkrong, kalau kita sekedar ngasih es teh doang, nggak cocok, mereka berharap lebih. Maka yang C jadi opsi dengan konsekuensi agak lebih mahal harganya, tapi tetap laku nyatanya. Artinya orang-orang di level C atau di, anggaplah kita ini ya, metaforakan orang-orang di menengah atas ada di es teh yang C, tetap laku dan ada yang beli. Yang jadi problem adalah kita kalau keliru nawarinya, orang-orang yang ada di kelompok C kita tawari es teh A. Ya kadang ya cocok, kadang gak cocok juga, dan sering kali gak cocok. Jadi tugas kita adalah mencari orang yang memang cocok sama apa yang kita tawarkan, yang kita punya, yang sekolah punya. Dari mana kita tahu? Ya ini, dua hal ini, masalah sama harapan mereka apa. Taunya gimana mas? Langsung tanya aja ke orang tua atau wali murid. Kalau yang boarding, jadi kalau mereka pas datang berkunjung, kita minta waktunya, kita tanya, kita wawancarai, supaya apa? Kita kenal dan kita tahu betul bahwa mereka memilih sekolah kita yang sekarang itu sedang berusaha menyelesaikan masalah apa, dan mereka ingin memenuhi ekspektasi apa. Jangan-jangan selama ini kita keliru dalam menyampaikan atau membantu solusinya. Mereka nggak nyari itu, ternyata nyari yang lain. Nah, ini kunci penting dalam melakukan proses marketing. Sama kayak kita nawari es teh, tapi dianya mau nasi padang. Atau kita nawari es teh, tapi saya nggak suka es teh, saya sukanya es jeruk. Sesimpel itu ya. Nah, kita tahu suka apa enggak kalau kita tahu masalah mereka apa, harapannya apa. Sehingga program yang dirancang sekolah itu nyambung, menyelesaikan masalah dan memenuhi ekspektasi mereka. Sesederhana itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini sebentar. Perlu saya skip beberapa ya, karena sepertinya nggak cukup nih kalau diobrolin semua. Saya mulai dari sini deh. Nah, setelah kita tahu, belum saya share screen. Setelah kita tahu profil wali murid ideal kita, nah kita perlu menetapkan ini. Kita bedanya apa sih? Nah, seperti tadi siang nih saya mentoring marketing sekolah di salah satu sekolah di Bandung ya. Di mana ya tadi ya? Di Bandung atau di Banten? Di Jawa Barat intinya. Mereka itu saya tanya nih, sekolah ini sekolah Islam. Terus punya keunggulan apa? Ya, sekolah kami sekolah berkarakter, Pak. Semua sekolah ya tujuannya sama, membentuk karakter kan? Iya, Pak. Terus bedanya apa sama sekolah lain? Kalau sekolah kita nggak hanya jargon, Pak, tapi kita juga serius dalam program-programnya, selalu mengarahkan karakter. Emang sekolah lain nggak begitu? Nah, akhirnya bingung tuh sekarang. Iya ya. Terus dia bilang lagi, sekolah kami sekolah ini, Pak. Sekolah berbasis tahfiz, Pak. Tahfiz kita bagus, Pak. Emang sekolah Islam yang lain nggak ada tahfiznya? Iya, ada ya. Terus bedanya apa? Nah, bingung lagi. Nah, kebingungan itu semakin bingung kalau kita nggak punya ini nih, keunikan dari sekolah kita apa. Kalau dalam marketing itu namanya UVP. Ini saya adopsi supaya mudah konteksnya, adalah Unique Value School. Keunikan sekolah yang hanya ada di sekolah kita, nggak ada di sekolah lain. Kalau kita nggak punya ini, efek sampingnya adalah
calon wali murid akan dengan mudah berganti pilihan, akan dengan mudah saat disodori informasi sekolah lain yang lebih murah, lebih dekat, lebih bagus fasilitasnya, akan cepat pindah. Karena kita nggak punya posisi yang kuat di benak mereka. Kita nggak punya sesuatu yang menjadi daya tawar. Kita nggak punya sesuatu yang itu unik. Sama aja dengan sekolah lain. Kalau sama aja mah jadi berat pekerjaan kita. Kita nawari es teh, kalau ditanya es tehnya apa bedanya? Ya es teh aja pokoknya. Jika hanya sekedar es teh aja, maka yang kita tawari bakal tanya, ada yang lebih murah nggak? Ada di sana. Ya udah saya beli di sana aja. Ini logika sederhana ya. Nah, terus gimana caranya menentukan atau merancang UVS? Simpelnya begini. Teman-teman perlu menjawab 9 pertanyaan ini nih. Ya, dijawab. Cara jawabnya di alamat ini nih. Sebentar, saya ketikin ya. Oke, makasih Mbak Nilam. Sudah dibantu Mbak Admin ya. Silakan diklik linknya. Nanti oke, di tempat saya lebih milih sekolah negeri nih, Bu Ella. Ya kenapa? Karena merasa sekolah kita nggak ada bedanya sama sekolah negeri. Sekolah negeri lebih murah, makan gratis. Kita nggak punya posisi yang kuat untuk sama Kak Vira. UVS itu sama kayak positioning. Sama aja, ini beda bahasa aja. Permasalahannya adalah biaya yang mahal. Kita mahal, tapi kita nggak punya UVS. Sehingga ya pasti akan membeli yang lebih murah. Pak Samsung, nggak ada namanya. Oke, nah ini kalau diklik, saya demonstrasikan ya. Karena sekali lagi waktu kita nggak banyak ya, guys. Oke, daftar pertanyaannya ini. Sekali lagi nggak bisa langsung diedit ya. Silakan diklik file, lalu klik download Microsoft Word atau make a copy. Nah, ini silakan diisi. Oke, saya nggak ngasih contoh ya. Karena masing-masing beda-beda ya. Kita bedah aja pertanyaan ini. Apa program unggulan sekolah Anda yang beda? Saya kasih bold deh biar dengan pesaing. Sama Pak, cari yang beda. Pasti ada. Apa manfaat program tersebut untuk wali murid? Contoh nih, program kami Tahfidz plus Entrepreneur. Atau gini, Tahfidz plus Leadership. Jadi nggak hanya mencetak generasi hafal Quran, tapi mencetak generasi pemimpin. Di sekolahnya hanya tahfidz Pak, kita ada leadershipnya Pak. Oke, manfaatnya apa? Dengan program ini anak-anak bisa lebih mandiri, punya regulasi diri, dan memimpin dirinya dan teman-temannya, sehingga terhindar dari lingkungan yang kenakalan remaja, katakanlah begitu, lingkungan toksik remaja yang aneh-aneh, nakal-nakal begitu, karena dia punya jiwa kepemimpinan. Gitu manfaatnya. Terus bagaimana program unggulan tersebut memecahkan masalah mereka? Nah, diceritain. Jadi program leadership tahfidz itu melatih mental mereka dengan pembiasaan menjadi ketua kelompok, ketua diskusi, ketua project, dan itu bergantian. Dan dari kami, Dewan Guru selalu memberikan penguatan apresiasi atas perilaku yang menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana program unggulan tersebut membantu mewujudkan impian mereka? Nah, dari profil wali murid ideal, yang personal tadi, wali murid itu berharap anaknya itu nggak jadi manja, bisa mandiri. Nah, diceritakan di sini. Dengan program itu, impian orang tua, wali murid, anak-anaknya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bisa bertahan, imannya tidak mudah goyah dengan kepemimpinan dan program tahfidz. Tentu saja akhlakul karimah akan dilatih di situ. Terus apa yang berbeda dari wali murid yang telah mendapatkan layanan kami? Semua wali murid menyatakan sangat bangga dan puas dengan program kami. Buktinya
Tidak ada komplain, tidak ada cemoohan, dan wali murid yang menjadi bagian dari program ini selalu mendukung dan meminta apa yang bisa mereka bantu. Mereka proaktif. Buktinya ini disampaikan di testimoninya, bisa ditulis. Pertanyaan berikutnya, gimana Anda memposisikan kualitas layanan pendidikan dengan pesaing? Oke, sekolah yang lain hanya tahfiz, hanya program cinta Quran, tapi kami fokus pada bagaimana pemahaman tentang Al-Quran itu menjadi perilaku yang spesifik. Nah, kami memilih kepemimpinan. Boleh di situ. Terus strateginya apa nih yang dipakai tentang investasi? Nah, dengan program demikian ada beberapa konsekuensi investasi. Karena di akhir kelas 3, karena ini SMP, contoh ya, itu ada program magang atau kayak kalau kuliah itu KKN. Nah, kalau ini KKN level SMA, level SMP. Jadi dia harus hidup di masyarakat, nginep selama beberapa hari. Nah, sehingga ada konsekuensi biaya kegiatan. Terus pertanyaan berikutnya, apa janji terkuat Anda mencetak generasi cinta Quran dan pemimpin? Kenapa orang-orang harus memilih sekolah Anda dibandingkan yang lainnya? Karena kami sudah terbukti, diceritakan kami telah menghasilkan lulusan para hafidzah sekian banyak, dan alumninya sudah banyak di berbagai organisasi dan komunitas dan menjadi pemimpin. Itu bisa diceritain begitu. Oke, nah ini silakan diisi lengkap ya. Setelah itu ngapain? Nah, idealnya kita menganalisis secara manual ya. Lalu milih kita sebenarnya apa sih UVS kita, keunikan kita apa. Nah, kalau mentok kita bisa minta bantuan AI. Nah, promnya ini guys. Jadi kita butuh 2 file. File pertama, customer persona atau wali murid ideal tadi kita isi yang lengkap. Kemudian daftar pertanyaan 9 ini kita isi yang lengkap. Lalu 2 file ini kita upload di AI. Bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT atau AI yang lain. Lalu kita kasih perintah ini nih. Sebentar, saya copaskan ya. Perintah atau promnya ini. Nah, saya taruh di kolom chat ya. Jadi ini perintahnya atau promnya. Di saya juga gratis, tapi kalau keluar lagi katanya lebih keren. Oke, terima kasih Mbak Nilam. Udah dicopasin nih. Jadi kita nyiapin 2 file tadi ya. Customer persona atau wali murid ideal, kita isi, disimpan filenya. Kemudian kita jawab pertanyaan, 9 pertanyaan tadi dijawab. Lalu kita upload. Nah, kita perintahkan AI ini. Nah, nanti biar AI yang akan merekomendasikan UVS apa yang tepat, yang cocok sama kita. Karena nggak semua UVS bisa kita pakai kan. Nah, oke. Dicoba dahulu nanti, karena sepertinya kalau nyoba sekarang bisa nggak ya jawab 9 tadi, karena pertanyaan 9 tadi cukup menguras energi dan nggak semua bisa jawab ya, nggak bisa jawab cepat. Tapi kalau ada boleh dicoba dan dipakai AI. Saya nyari contohnya dulu ya. Kemarin sempat beberapa teman-teman ada yang nyoba upload dan saya lupa di mana karena saking banyaknya ya. Oke, sekarang boleh dicoba dulu ya 9 pertanyaan tadi diisi. Lalu kita customer personanya dijawab, diisi juga, nanti kita perintah. Oke, dari Pak Azwar Afan sedang perjalanan, fi amanillah Ustadz. Saya coba lihat ya, saya cari dulu deh
Oke teman-teman, sembari nyoba, saya juga nyari-nyari ya. Dan bagi yang mau bertanya, boleh mulai ditaruh di kolom chat. Yang tadi kelewat, saya bilang nanti bisa dibantu dijawab boleh boleh diketik ulang. Oke, dari Mbak Nilam, Mas Angga izin bertanya, model marketing dengan webinar mengundang orang tua siswa apa masih efektif? Masih, jika wali muridnya masih suka ikut webinar. Karena nggak semua wali murid suka ikut webinar ya. Kalau dirasa wali muridnya di sekolahnya Pak Angga masih suka, masih antusias ikut webinar, silakan. Kalau dirasa wali muridnya itu daerah pesisir, susah sinyal, pernah bikin webinar gak ada yang ikut, berarti gak efektif. Jadi ini tergantung dari wali murid kita sendiri. Dari Pak Dul, permasalahan di sekolah kami alumni nggak antusias, bahkan ngomong terang-terangan, katanya sekolah kami nggak komprehensif. Nah, terus gimana? Justru saya malah tertarik nih, kenapa kok alumni bisa begitu? Dan ingat ya teman-teman ya, ini kan komplain ya, tanda komplain, ketidakpuasan. Jangan anggap apa yang disampaikan alumni tadi itu bentuk permusuhan. Justru jika alumni berkata demikian, kita yang perlu muhasabah. Kok bisa gitu alumninya? Kenapa ya? Bukan memusuhinya ya. Karena itu suara alumni tadi itu bukti bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Dan tanda mereka bilang begitu itu bukan mereka minta permusuhan, tapi tanda mereka peduli. Mereka ingin sekolah yang jadi alma maternya dia itu memperbaiki, gitu kan? Kalau pola pikir kita menganggap apa yang dikatakan alumni itu ngajak perang, justru malah kita nggak dapat nih esensi kenapa atau esensi dibalik pernyataannya dia. Berikut pula dengan komplain. Kalau ada wali murid teman-teman yang komplain, rewel, jangan dianggap lagi nyari musuh ya. Tapi itu tanda mereka peduli. Tanda mereka ingin sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan itu bagus. Daripada gini, bayangin, orang tua nggak komplain, dikasih survei kepuasan, bintang 5 semua. Tapi tahun depan ada suara-suara sumbang dari alumni dan wali murid yang sudah jadi alumni mengatakan jangan milih sekolah ini, sekolahnya jelek. Gimana tuh? Atau malah yang lebih bahaya, wali muridnya bikin konten dengan anonim tapi isinya mendiskreditkan sekolah kita, tapi nggak komplain. Nah, mending enak dikomplain kan? Jelas kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, komplain itu tanda orang tua, wali murid, wali santri itu peduli, sayang sama sekolah kita. Nah, kalau ada orang yang peduli, orang yang sayang sama kita, masa kita cuekin ya? Ya? Oke. Pertanyaan ketiga nih, terakhir. Kenapa terakhir? Karena nggak cukup waktunya ya. Kak, sekolah kami baru dan sedang proses bangunan, banyak tantangan, apalagi kami menggunakan istilah kutab yang memang belum pada tahu, minta solusinya. Oke, yang pertama buat Pak personal dan teman-teman sekolah baru ya. Kekuatan utama sekolah baru idealnya ada pada kebaharuan yang ditawarkan. Minimal UVS-nya harus sangat kuat, meskipun belum ditunjang oleh fasilitas yang mumpuni seperti sekolah yang udah gede, gak masalah. Tapi UVS-nya kuat, insya Allah mudah. Nah, untuk memudahkan UVS itu dipahami oleh masyarakat sekitar dan calon murid kita, istilah-istilah yang dirasa sulit nggak perlu kita terjemahkan, perlu kita bahasakan ulang sesuai dengan apa yang mereka pahami.
Kalaupun tetap ingin mempertahankan istilah itu, nah perlu kita jelaskan di bawahnya nih. Ini maksudnya apa? Jangan sampai kita kekeh, kita bersikeras memperkenalkan istilah baru dan merasa ini pokoknya harus tahu mereka istilah ini. Sementara mereka nggak ngerti. Ini kayak kita ngajarin bahasa Arab, sedangkan mereka belum pernah belajar bahasa Arab, baca Qurannya, pastinya masih amburadul. Ya, kalau di konteks pembelajaran, kalau kita ngajar, kita nggak bisa dong egois dengan apa yang kita pahami, pengetahuan kita harus pakai bahasa yang melangit, sementara yang kita ajari masih ada di bumi. Kita perlu membumikan istilah-istilah sulit tersebut supaya apa? Mereka bisa paham, mereka mudah memahami, mereka dapat pengetahuan. Jadi fokusnya bukan pada apa yang kita wowkan ya, tapi pada kemudahan mereka memahami. Nah, kalau mereka nggak mudah paham, akan muncul banyak persepsi ya, Pak Tresna ya. Kalau banyak persepsi, kalau persepsinya nggak selaras dengan semangat nilai kebaikan sekolah kita, ya bisa miss ini, nggak nyambung. Oke? Terakhir deh, dari Pak Udaya, gimana mengaktifkan alumni? Ya diaktifkan aja Pak, dibikin ini ya, dibangun kembali hubungan. Sama kayak kita kan punya alumni di SMP, SMA, kuliah. Untuk mengaktifkan gimana? Ya ngajak kumpul lagi, bersilaturahmi lagi, diajak kumpul dengan semangat tertentu, dengan intensi tertentu. Bisa, ini momennya mau buka bersama nih, mau puasa kan, bisa acara buka bersama, atau mereka diundang ke sekolah untuk menceritakan pengalaman mereka saat sudah di dunia karir. Kalau alumninya ini ya udah kerja, atau kalau alumninya udah kuliah, kita minta mereka cerita tentang kampusnya, jurusannya, apa yang menarik buat para di kelasnya. Sebenarnya kita bangun hubungan, sesimpel itu Pak. Oke, sepertinya saya agak percepat sedikit ya. Buat teman-teman yang ada di wilayah wilayah Indonesia Tengah dan Timur, sepertinya cukup udah malam banget ya. Saya terakhir mau ngajak ini nih ke sebuah konsep yang namanya, sebentar malah ngeheng ini, sebentar. Pesan utama, saya nyebutnya Core Message Formula atau CMF. Apa sih CMF itu? CMF itu adalah penterjemahan UVS ke bahasa yang bisa dipahami. Nah, tadi seperti pertanyaannya siapa ya tadi ya? Pak Tresno, gimana menggunakan istilah yang banyak orang nggak tahu? Nah, pakai ini nih Pak, namanya Core Message Formula. Mudahnya adalah Core Message Formula itu adalah pesan inti yang menjadi pesan dalam tulisan, bisa landing page, bisa konten tulisan, konten video, brosur, flyer, website, macam-macam. Jadi pesan inti itu kita sebut dengan Core Message Formula. Nah, kalau namanya formula ada rumusnya nih. Rumusnya ini nih. Para audien bisa mampu mendapat benefit dengan apa? Nama program atau solusinya karena apa? Ini rumusnya. Contoh penerapannya begini. Para orang tua milenial bisa menjadikan putra-putri mereka memiliki karakter kepemimpinan. Dengan program apa? Nah, program sekolah rancang itu program Leaders Camp. SD Maju Terus, ini nama SD-nya ya, SD Maju Terus. Kenapa? Karena terbukti para alumni Leaders Camp itu selalu menjadi pilihan pemimpin di sekolah barunya. Jadi di SMP, alumni dari Leaders Camp itu selalu jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua bidang, macam-macam. Contoh pertama,
Contoh yang kedua, para orang tua urban, artinya mendekati kota tapi nggak kota, pinggiran, bisa membekali putra-putri dengan pengalaman belajar ala negara maju. Dengan apa? Dengan program, namanya program Student Exchange, SMP Bahagia. Ini nama SMP-nya ini ya, sekarang ya. Karena alumni program Student Exchange ini terbukti punya karakter kemandirian belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pelajar yang biasa. Contoh ketiga nih, audiennya adalah para orang tua sekitar Kabupaten Madiun. Bisa membekali putra-putri mereka menjadi hafidz-hafidзah yang intelektual. Jadi nggak hanya sekedar hafal Quran, tapi orangnya intelek. Dengan apa? Program tahfiz SMP Ijai Islam, ini nama. Kenapa kok bisa begitu? Karena metodologi tahfidz ini udah dikembangkan lebih dari 20 tahun. Jadi alasan kuat yang nggak bisa ditolak. Nah, jadi rumusnya, formulanya ini contohnya. Nah, teman-teman perlu merancang ini. Terus kalau udah jadi gimana? Nah, ini yang perlu digaungkan terus-menerus di semua konten ataupun media marketing kita. Ya, di brosur bicaranya ini, di banner bicaranya ini, di poster bicara ini, di broadcast WA bicara ini, di komunikasi saat ada tamu atau calon wali murid, wali santri yang datang di pondok atau di madrasah kita fokus pada pesan ini. Nah, jadi semuanya ini ya punya frekuensi yang sama tentang pesan utama ini. Oke. Nah, terus gimana? Kalau udah semua, maka teman-teman setelah ini perlu merancang. Apa yang perlu dirancang? Kita tadi telah belajar tentang bagaimana merancang profil wali murid ideal kita. Nanti silakan dipertajam. Terus yang kedua, kita merancang UVS kita dengan bantuan menjawab 9 pertanyaan plus customer persona dengan AI. Nah, baru kita merancang strateginya. Mau ngapain setelah ini nih? Dengan modal profil wali murid plus UVS ditambahi dengan core message formula sebagai penterjemah dari keunikan sekolah kita. Oke, kurang lebih begitu. Semoga bisa membantu dan banyak pertanyaan soalnya nanti akan diakomodir oleh Mbak Nilam ya. Saya kembalikan pada Mbak Nilam terlebih dahulu. Silakan Mbak Nilam.